All cermati crew standby. Kamera rolling. In 5, 4, 3, 2, 1. Halo kawan pajak, selamat datang di podcast Cermati. Setiap episodenya kita akan mengupas berbagai hal menarik mengenai perpajakan, mulai dari sistem, layanan digital, regulasi perpajakan terbaru, hingga cerita di balik upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam membangun layanan yang lebih modern. Dan kawan pajak, ketika dunia bergerak begitu cepat terkait digitalisasi, tentunya administrasi perpajakan tidak bisa tinggal diam. Dan Direktorat Jenderal Pajak tengah menapaki babak baru dengan penerapan Cortex Administration System. Dan sistem ini dibangun bukan hanya sekedar untuk menggantikan platform lama, tapi dibangun untuk memperkokoh tata kelola perpajakan di Indonesia. Nah, kali ini bersama saya Elvi Rami, kita akan berdiskusi lebih banyak, kita akan berbincang mengenai aktivasi akun Cortex dan registrasi kode otorisasi DJP atau sertifikat digital. Dan mungkin bagi sebagian besar kawan pajak sudah banyak mendapatkan informasi terkait ini. Aktivasi akun, registrasi kode otorisasi DJP baik itu melalui kanal media sosial ataupun platform lain. Hari ini saya tidak sendirian, sudah hadir di tengah kita narasumber kita hari ini, Pak Timon Peter. Beliau merupakan fungsional penyuluh pajak ahli media dari kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Kita sapa dulu Pak Timon. Halo Pak Timon. Halo Mbak Mi. Apa kabar? Sehat Mbak Mi. Sehat. Iya. Terlihat sehat dan sangat bersemangat. Iya Mbak Mi. Alhamdulillah. Semoga kawan pajak juga semua sehat ya. Betul. Iya. Yang menyaksikan hari ini kita doakan sehat, kegiatannya lancar, aktivitas lancar, usahanya lancar Pak Timon. Amin. Baik, Pak. Seperti tadi narasi saya di awal, bahwa memang DJP secara masif menyampaikan informasi kepada wajib pajak, menyampaikan himbauan, lebih tepatnya himbauan, baik itu melalui media sosial maupun platform lain, termasuk melalui email. Yang memang baru-baru ini, akhir-akhir ini kawan pajak bertanya, apakah himbauan tersebut benar dari DJP? Kalaupun memang benar himbauan tersebut, yang disebutkan di dalam email tersebut, segera lakukan aktivasi akun dan registrasi kode otorisasi DJP atau sertifikat digital. Mungkin teman kawan pajak kita was-was gitu Pak. Apakah email tersebut benar? Kalau memang benar, apa sih aktivasi akun Cortex ini? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Baik Mbak Mi. Memang benar bahwa DJP mengirimkan email ke masing-masing akun email wajib pajak Oke. untuk mengingatkan agar segera mengaktifasi akun Cortex. Nah, langkah pertama untuk memastikan adalah cek pengirimnya. Mbak Mi. Oke, Ya, pengirimnya. Ya, pengirimnya. Jadi email resmi yang digunakan DJP adalah ditjen.pajak@pajak.go.id. Oke, nggak ada pengirim lain selain itu Tidak terkait ada himbauan pengirim. aktivasi ya Pak? Betul sekali Mbak Mi. Nah, ini untuk menghindari kawan pajak dari tautan palsu Betul. ataupun aplikasi palsu yang memang akhir-akhir ini sedang marak. Jadi kita juga waspada penipuan ya dengan mengecek pengirimnya. Oke, Nah, poin pertama tuh pengirimnya ya Pak? betul Apa, sekali. sesuai tadi dengan yang disampaikan Pak Timon, Iya. yaitu ditjen.pajak@pajak.go.id. Wah, saya jadi udah hafal nih ya Iya. nama emailnya. Nah, berikutnya Pak, kalau memang email itu benar, tentunya kawan pajak was-was. Kemarin khawatir, takut klik link-link yang ada di dalam email itu. Tapi tadi sudah dikonfirmasi oleh Pak Timon kalau memang emailnya sesuai dengan yang tadi disebutkan, kawan pajak tidak usah khawatir, berarti pengirimnya memang dari DJP. Iya, betul. Langkah berikutnya adalah ditanyakan apa sih aktivasi akun, mungkin gitu Pak. Nah, secara sederhana aktivasi akun itu adalah proses untuk mendapatkan akses pertama kali ke dalam sistem Cortex. Tadi sistem yang dibilang Mbak Mi adalah sistem barunya DJP. Nah, kalau kita analogikan nih, bayangkan kita punya rumah ya Betul. Kak. Kita analogikan sistem lama DJP itu adalah rumah, kemudian kita renovasi, kita tambahin fitur macam-macam. Kalau sekarang kan banyak yang pakai smart key ya. Nah, Oke, termasuk smart itu key. juga kita ganti. Oke. Ya, jadi untuk mendapatkan kunci baru itu, untuk masuk ke dalam sistem Cortex,
maka kawan pajak perlu melakukan aktivasi akun wajib pajak atau aktivasi akun Cortex-nya. Oke. Ini analogi yang diberikan Pak Timun semakin mempermudah pemahaman kawan pajak ya untuk memahami apa sih aktivasi akun Cortex ini. Ternyata memang ini kunci baru untuk masuk ke dalam Cortex, yang mana kunci lama atau sistem kita yang lama DJP online di Legacy itu kuncinya nggak bisa kita pakai untuk di Cortex, betul Iya, ya Pak? betul sekali, Mbak. Jadi untuk minta kunci baru itulah yang dinamakan dengan aktivasi akun Cortex. Oke, ini menarik, semakin menarik nih Pak Timun diskusi kita. Kalau tadi kawan pajak sudah tahu aktivasi akun Cortex itu apa, mungkin pertanyaan berikutnya adalah karena memang, informasi ini, himbauan ini di mana-mana ya Pak, di media sosial, DJP juga menyampaikan. Mungkin pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang wajib melakukan aktivasi akun ini? Iya, jawabannya tidak semua orang harus melakukan aktivasi akun. Baik, Yang harus melakukan aktivasi akun Cortex adalah yang pertama, dia memiliki NPWP sendiri. Kalau konteksnya sekarang berarti NIK-nya sudah diaktifasi menjadi NPWP mhm, atau NIK-nya sudah terdaftar di sistem DJP. oke. Kemudian yang kedua, dia memiliki kebutuhan untuk masuk ke Cortex. Ya, jadi walaupun NIK-nya tidak diaktifasi menjadi NPWP, tetapi dia memiliki kebutuhan untuk masuk ke Cortex. Nanti seperti apa, ya kita jelaskan ya. Oh, Jadi kalau kawan pajak sudah memiliki NPWP sendiri, atau dengan kata lain NIK-nya sudah terdaftar atau sudah diaktifasi menjadi NPWP, dan dia memiliki kebutuhan untuk masuk ke Cortex kita. Jadi kan Cortex itu di mana tempat kita melakukan segala aktivitas hak dan kewajiban perpajakan kita. betul. Misalnya pembuatan bukti potong, pembuatan bukti pungut, untuk menerbitkan, menandatangani SPT massa, melaporkan SPT tahunan dan sebagainya. Nah, itu dilakukan di Cortex. Oke. Artinya tadi dikelompokkan menjadi 2 ya, Pak, Iya, biar kawan pajak terjawab tuh pertanyaannya kemarin yang banyak ditanyakan, "Saya harus aktivasi apa enggak sih?" Ternyata 2 kelompok tadi itu, yang memang sudah ber-NPWP atau sekarang NIK-nya sudah aktif menjadi aktivasi. NPWP, Iya, atau memang kawan pajak yang membutuhkan akses untuk masuk ke Cortex. Tadi orang-orang inilah yang wajib segera melakukan aktivasi akun ya, betul Pak. sekali, Pak. Nah, kalau terkait aktivasi akun, tadi sudah dijawab juga apa itu aktivasi, siapa yang wajib melakukannya. Mungkin pertanyaan berikutnya adalah, kenapa harus dilakukan aktivasi? Karena kalau kita lihat di himbauannya Ditjen Pajak, di seluruh platformnya itu disampaikan bahwa segera lakukan aktivasi, begitu Pak Timon. Artinya mungkin kawan pajak, langsung was-was juga, ini kalau nggak dilakukan apa akibatnya? Seperti itu. Iya, baik, kalau kita kembali ke analogi tadi kunci rumah, Mhm, kalau tidak melakukan aktivasi berarti kita tidak punya kunci untuk masuk betul. ke dalam rumah itu, yang kalau kita analogikan adalah Cortex. Mmm, Jadi kalau tidak punya kunci, tidak bisa menikmati atau tidak bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di Cortex untuk pelaksanaan hak dan kewajiban oke. perpajakannya. Misalnya, Mbak Ami dan kawan pajak, untuk pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2025 harus dilakukan melalui Cortex. Nah, kalau tidak aktivasi, gimana caranya nanti? Tidak bisa Oke, melaporkan SPT terkendala jadinya ya, tahunannya. Pak. Betul, gitu. Baik, artinya kalau nggak mau melakukan aktivasi sekarang, ya otomatis kawan pajak tidak bisa menjalankan dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tepat, seperti itu ya, Pak? Betul, Mbak Ami, dan kita, sarankan agar wajib pajak segera, jangan nunggu nanti tahun depan, misalnya bulan Januari baru mengaktifasi. Ini kita tahun 2025 tinggal kurang lebih 2 bulan lagi, Betul, aktivasi segera. Biar apa? Biar nanti ketika saatnya sudah melaporkan, kita sudah siap, sudah punya kuncinya, betul. kemudian nanti kita jelaskan juga sudah punya kode otorisasi atau tanda tangan digitalnya. Oke, jadi memang sangat penting, urgensinya memang sangat penting. Kenapa? Karena kalau seandainya enggak, seperti yang disampaikan Pak Timon, kalau tidak dilakukan segera, ya kawan pajak tidak bisa terkendala jadinya menjalankan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Salah satu contohnya yang paling dekat penyampaian SPT tahunan orang pribadi ya Pak. Iya, Kalau nggak punya kuncinya ya nggak bisa di tahun depan iya. menyampaikan SPT orang pribadi. Dan Dan sebenarnya nggak harus, pelaporan SPT tahunan 2025, Mbak Ami. Jadi mulai 1 Januari 2025 sepanjang tahun ini, apabila kawan pajak, eee, ingin melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, itu juga sudah pakai Cortex. betul, Jadi memang harus segera aktivasi. Tadi misalnya contohnya orang yang,
bertugas untuk membuat bukti potong untuk perusahaannya misalnya. Jadi dia berarti sudah harus mengaktifasi akunnya, nggak harus menunggu. Karena kalau dia tidak aktifasi akunnya, dia tidak bisa membuat bukti potong tadi. Oke, karena tadi ada 2 kelompok yang berkepentingan untuk masuk ke Kortex Betul ya, Pak. Jadi sekali. kalau nggak dilakukan aktivasi, ya mungkin bisa jadi penandatanganan dokumen tidak bisa dilakukan ke Kortex, pembuatan bukti potong tidak bisa dilakukan melalui Kortex, dan lain sebagainya. Nah, karena pentingnya aktivasi akun Kortex ini, mungkin tadi sekilas sudah dijelaskan juga sama Pak Timon bahwa segera lakukan aktivasi ini. Karena akibatnya ya seperti yang tadi dijelaskan. Jadi kalau seperti itu, tidak ada tenggat waktu yang diberikan secara leluasa gitu sebenarnya Pak, kapan, dari kapan sampai kapan gitu oleh Iya. DJP, tapi segera. Segera, sesegera mungkin ya, biar, tidak numpuk ya di akhir tahun. Biasanya kalau numpuk-numpuk itu ya biasanya macet atau sebagainya ya. Betul, jadi jangan tunggu tahun depan, mending dari sekarang kawan pajak segera lakukan aktivasi akun Korteksnya. Nah, kalau seandainya sudah tahu nih aktivasi akun Korteks itu apa, mungkin pertanyaan berikutnya lebih teknis sebenarnya, Pak. Seperti apa cara melakukan aktivasi akun Korteks ini? Apakah kawan pajak kita harus datang ke KPP atau memang bisa dilakukan secara mandiri? Nah, untuk aktivasi Cortex bisa dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak dengan cara masuk ke laman cortexdjp.pajak.go.id. Nah, ini juga perlu diperhatikan oleh kawan pajak nih, Mbak Ami, karena Betul. inilah laman resmi. Jadi diperhatikan baik-baik cortexdjp.pajak.go.id. Nah, sekarang banyak sekali website palsu atau tautan palsu yang nyaru ya, seolah-olah Sedikit kadang-kadang terlihat sama dimirip-miripin gitu ya, itu Pak, ya. ya, padahal tujuannya itu untuk Betul. pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, bisa untuk phishing, bisa untuk melakukan penipuan dan sebagainya. Jadi cortexdjp.pajak.go.id. Nah, kemudian nanti cara aktivasi akunnya memang, ada, biar lebih terarah nih kita bagi 2 dulu nih, Mbak Mhm. Ami. Jadi bagi wajib pajak yang sudah pernah login ke aplikasi yang lama kita, DJP DJP online. Online, Oke. ya kemudian bagi wajib pajak yang memang belum pernah login ke DJP Oke, Online. Ya ada dikelompokkan sedikit menjadi 2 ini. betul, ada sedikit perbedaan bagaimana cara untuk mengaktifasi akun Cortex-nya. Oke, baik. Mungkin kita mulai satu-satu berarti ya, Pak, ya. Oke, Bang. Yang pertama dulu berarti nih, yang tadi kelompok pertama adalah wajib pajak yang sudah memiliki NPWP dan sebelum adanya Korteks sudah pernah masuk ke laman DJP online kita yang sebelumnya kita gunakan untuk menjalankan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Nah, mungkin kelompok ini dulu nih, Pak, gimana tahapannya untuk melakukan aktivasi Korteks? Iya, secara garis besar untuk yang sudah pernah login ke DJP Online ada 5 langkahnya. Yang pertama, perhatikan email dan nomor HP yang digunakan atau yang terdaftar di DJP Online. Nah, ini nih yang paling sering keliru ya, Pak. Betul. Jadi kawan pajak pada saat melakukan, permintaan akses untuk masuk ke Kortek atau aktivasi akun ini, emailnya malah email lain gitu ya, Pak, yang Iya, dimasukkan. Harus email yang yang ada di profil DJP online-nya. betul. Jadi kan kita akan menyediakan 2 saluran, Iya, untuk mendapatkan akun ya. Jadi yang pertama akan dikirimkan konfirmasi melalui email, yang kedua melalui nomor HP. Nah, pastikan keduanya ini bagi yang tadi sudah terdaftar di DJP Online adalah email dan nomor HP yang digunakan di DJP Online. oke. Nah, kemudian langkah kedua ini sudah, tahu nih email saya, nomor HP saya yang Mhm, di DJP Online. Langkah kedua tinggal buka tadi lamannya. Naman Korteks DJP. cortexdjp.pajak.go.id. Ini saya bilang pelan-pelan nih Mbak Ami supaya, Nggak salah ya? nggak salah, ya, nggak salah. Kemudian nanti akan diarahkan ke landing page-nya itu jangan lupa klik lupa kata sandi. Oke, Ya, jadi lupa kata bukan sandi. aktivasi akun. Ya, Kita tapi coba melalui lupa kata ya, sandi. lupa kata sandi. Kemudian ketika klik lupa kata sandi, akan ada langkah ketiga, akan ada beberapa field yang harus kita isi. Ya, yang pertama itu nanti memasukkan nick, kemudian nanti memasukkan link tautannya, ya tautan konfirmasinya apakah melalui email tadi atau melalui nomor HP, kemudian nanti dikirimkan. Nah, Nah, mungkin ada yang menarik juga nih, Pak, iya, terkait tadi data konfirmasi, iya, apakah ke email atau ke nomor telepon. Nah, banyak kawan pajak kita yang gagal melakukan aktivasi akun Korteks ini karena
ternyata memang kan pada saat diklik salah satu email atau nomor telepon itu muncul hint-nya ya, Pak. Iya, betul. Nah, banyak kawan pajak kita tuh nggak mengetik ulang ternyata, Iya. Pak. Ternyata itu perintahnya harus diketik ulang Betul, ya, Pak? jadi, hint itu atau sebagian informasi yang kita masking itu hanya sebagai pengingat. Betul. Ya, pengingat, "Oh, email saya yang saya pakai di DJP Online itu adalah ini." Tetapi itu harus diketikkan ulang. Iya, Begitu juga kalau kita, pilih nomor HP atau nomor gawai, akan ada juga informasi yang di-masking. Nah, itu tetap harus diketikkan ulang sesuai dengan petunjuk yang ada di situ. oke. Kok Nah, DJP hanya ngasih tahu clue-nya gitu lah istilahnya ya, betul, Pak, ya. iya. Baik, Nah, selanjutnya, Pak, kalau sudah kita selanjutnya, tadi input tadi sudah itu 3 langkah, mhm, langkah keempat, ketika kita sudah, mengirimkan tadi permintaan lupa kata sandi, kita akan dikirimkan, link atau tautan untuk mereset kata sandi kita. Nah, kemana link atau tautan itu dikirim, bergantung kepada pilihan kita tadi. Kalau kita pilih email, berarti dikirim ke email. Kalau pilih nomor HP, akan dikirimkan ke pesan teks di, HP atau, gawai kita. Nah, setelah itu langkah terakhir saya kira ini, kawan pajak sudah familiar ya, untuk mereset password nanti akan diminta untuk mengetikkan, password-nya dengan sesuai ketentuan yang ada di Cortex gitu. diketik ulang password-nya ya, Pak, ya? Betul. Nah, syarat, password-nya itu tentu ada ya untuk syarat security-nya, Mhm, ada 8 karakter, ada huruf besarnya, ada huruf kecilnya, ada angkanya, dan ada karakter karakter khusus. khusus. Nah, karakter khusus itu contohnya tanda seru dan sebagainya yang bukan angka atau huruf deh, yang Betul. ada di keyboard, ya. Betul dan, untuk password ini memang harus serigid itu karena memang terkait keamanan datanya Betul wajib pajak ya, sekali, Pak, ya. Mbak. Baik. Tadi itu untuk kelompok yang pertama nih, Pak, yang Iya, dulunya ber-NPWP waktu kita sistem legacy dan juga sudah pernah masuk ke DJP Online. iya. Tapi tentunya ada kelompok kedua nih, Pak, yang memang dulu belum pernah masuk ke ke laman DJP Online atau bahkan, kawan pajak ini belum pernah sama sekali meminta akses untuk masuk ke laman DJP Online. Ini bagaimana untuk bisa mendapatkan aktivasi akun Cortex ini? Ya baik, Mbak Mi. Caranya memang agak sedikit berbeda. Kalau Oke, tadi itu cukup lupa, klik lupa kata sandi atau lupa password. Nah, untuk yang memang belum pernah, eee, punya akses atau belum pernah login ke DJP Online, langkah pertama tetap buka laman cortexdjp.pajak.go.id. oke. Ya, kemudian pilih aktivasi akun wajib pajak. Oke, menunya aktivasi akun wajib Betul, pajak. Oke, aktivasi akun wajib pajak. Kemudian akan diarahkan ke situ, kita akan periksa status NIK kita. mhm, Apakah wajib NIK kita itu sudah terdaftar atau belum. oke. Nah, cara mengetahuinya seperti apa, kita ketikkan NIK kita, kemudian klik cari. Oke, Ya, berarti ada tahapan pertamanya ya, Pak. iya betul, Masukkan NIK, lalu kita klik klik cari. cari. Nah, pada saat setelah kita klik cari, Mhm, nama kita muncul, oke. nah berarti kita sudah terdaftar dan kita siap, proses aktivasinya siap dilanjutkan. Oke, Nah, tapi kalau seandainya nama itu tidak muncul, NIK sudah yang sesuai nih sama KTP-nya kawan pajak, diketikkan, pas saat klik cari itu tidak muncul namanya, itu gimana, Pak? Nah, berarti proses aktivasi tidak bisa dilanjutkan. Oke, Tapi bukan berarti, kawan pajak tidak bisa masuk ke Cortex, hanya prosesnya sedikit berbeda. Kita lakukan proses registrasi namanya. Nah, di menu Cortex juga itu ada proses registrasi, oke. itu. Jadi kalaupun tahap itu juga sudah gagal, artinya kawan pajak bisa sebenarnya masih ada solusi satu lagi itu ya, Pak, datang ke KPP terdekat. Iya, Nah, jadi kalau memang udah nggak bisa, ya datang ke KPP terdekat saja. Ini terdekat ya, Pak, bukan terdaftar. Jadi walaupun mungkin yang tinggal di Jakarta, terdaftarnya di Sumatera, nggak perlu datang ke Sumatera. iya, Bisa dibantu juga oleh teman-teman di KPP di Jakarta, seperti itu. iya. Nah, Nah, berikutnya selanjutnya, Mbak Pak. Mi, nah setelah tadi kita ketik, NIK kita, kemudian nama kita muncul, selanjutnya akan diminta memasukkan email dan nomor HP. Oke. Nah, email dan nomor HP ini juga akan validasi atau diverifikasi apakah email dan nomor HP ini sudah terdaftar di, DJP, di sistemnya DJP. Oke, karena Nah, memang sangat penting banget terkait email dan, nomor telepon ini ya, Pak, karena memang betul, tautannya nanti akan akan dikirim ke dikirimkan sana. ke, email atau, nomor HP, tersebut. Nah, apabila misalnya hasil validasinya itu ada tanda ini,
tanda silang, Mhm. artinya itu belum terdaftar, Mbak Mi. Oke. Apa yang harus dilakukan? Ya ke KPP terdekat untuk Oke. mengubah datanya atau untuk mendaftarkan email dan nomor HP yang memang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Oke, artinya di tahap pertama tadi memasukkan NIK, Iya, lalu NIK-nya itu namanya muncul, artinya sudah ada nih di data kita. Tahap berikutnya memasukkan email dan nomor telepon. Kalau tahap ini ternyata datanya nggak ada di sistem kita, mau nggak mau tetap harus ke ke KPP. KPP terdekat. Betul. Seperti itu. Tapi kalau seandainya terdaftar gitu, Pak, apa Nah, tahapan berikutnya? tahapan berikutnya tinggal mengaktifasi akunnya aja. Ya, kemudian Oke. kalau sudah diaktifasi akan dikirimkan email bahwa sudah diterbitkan akun wajib pajaknya. Nah, email Oke. itu nanti akan berisi informasi sandi kemudian tapi sifatnya masih Sementara. sementara Oke. ya, yang akan kita pakai untuk login nanti ke Cortex. Oke. Nah, tentunya demi kenyamanan masing-masing, sandi sementara tadi bisa diubah. Ya, bisa Di-reset gitu diubah ya, Pak? atau di-reset sesuai dengan preferensi masing-masing, tapi Oke. dengan tetap memperhatikan tadi protokol keamanan untuk Oke, password-nya. tetap harus 8 karakter gitu ya, Iya, Pak. Baik, ini sudah berhasil punya akun dan silakan coba untuk login ke dalam Cortex-nya. iya. Nah, dengan password yang tadi udah diubah, seperti itu ya, Pak. Oke, Pak Timon, aktivasi akun sudah selesai, wajib pajak sudah bisa masuk ke dalam Cortex. Nah, untuk wajib pajak orang pribadi ini, tahap berikutnya apa, Pak? Kalau udah bisa berhasil masuk nih, apa lagi yang harus selanjutnya dilakukan oleh kawan pajak kita? Kan tadi informasinya dihimbau untuk segera melakukan aktivasi akun, sama registrasi kode otorisasi DJP atau sertifikat digital itu apa sih, Pak, sebenarnya? Iya, baik. Kalau misalnya kita ingat, yang dulu-dulu, Mbak Mi, Mhm, ya, ketika, pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan itu masih pakai kertas. betul. Ya, misalnya kawan pajak ke KPP mau lapor SPT, diminta tuh, "Pak, tolong ditanda tangan." Tangan basah Ya, pakai tanda pulpen tangan, gitu ya, Pak? basah. Nah, kode otorisasi itu seperti sifatnya seperti tanda tangan itu, tetapi dia berbentuk elektronik. Oke. Ya, tetapi untuk mendapatkan, tanda tangan elektronik tersebut, kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, sekali lagi nggak perlu datang ke KPP karena kita sudah punya akun Cortex, semua proses kita lakukan melalui, eee, Cortex tentunya untuk dapat tanda tangan digital tadi. Karena dokumen-dokumen perpajakan seperti bukti potong, faktur, SPT, masa, SPT tahunan nanti harus ditandatangan dengan tadi tanda tangan digital atau Oke. sertifikat, elektronik itu, gitu. Sertifikat digital, oke. Kenapa tadi di awal kita mention bahwa, terkait wajib pajak orang pribadi? Karena memang sertifikat digital ini melekatnya ke orang pribadi ya, Pak, ya. Betul, Mbak, Walaupun orang pribadi ini merupakan PIC di sebuah betul, perusahaan, tapi dia nggak boleh loginnya perusahaan. betul sekali. Jadi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan di Cortex misalnya untuk badan itu dilakukan oleh, eee, orang yang diberikan akses. Betul, Ya, orang yang diberikan akses atau orang yang diberikan peran untuk melakukan misalnya saya punya perusahaan nih, terus Mbak Ami karyawannya. betul. Nah, kemudian Mbak Ami saya tugaskan untuk membuat faktur misalnya. Nah, ketika membuat faktur, Mbak Ami harus login melalui akun Mbak Ami sendiri, kemudian nanti mengimpersonate perusahaannya, dan ketika misalnya ada butuh tanda tangan, nah itu tadi, pakai tanda tangan digital atau kode otorisasi DJP. Nah, kode otorisasi DJP ini sendiri itu salah satu bentuk sertifikat atau tanda tangan digital yang kita fasilitasi di Cortex. Dan gratis ya, Pak. Gratis, nggak perlu bayar. Nah, Betul, makanya itu melekatnya ke orang pribadinya, orang be pribadi yang harus mengajukannya. iya, betul. Nah, cara dapatnya gimana nih? Nah, tahap berikutnya pasti itu, Iya, betul. cara mendapatkannya bagaimana? Ya, cara dapatnya login ke Cortex DJP, tentunya alamatnya tadi kawan pajak Jangan masih sampai ingat kan? salah. Iya, jangan sampai salah, cortexdjp.pajak.go.id, kemudian, nanti diminta informasi NIK-nya, ya Betul, NIK-nya, kemudian akan diminta password-nya, kita tadi udah bikin password, ya, kemudian ada captcha untuk keamanan dan tinggal masuk. Nah, kemudian di aplikasi Cortex itu sendiri ada namanya modul portal saya. betul. Kalau, itu letaknya paling kiri, ya ada ribbon warna biru paling kiri, kemudian pilih modul portal saya, kemudian pilih menu permohonan kode otorisasi atau sertifikat Mhm. digital, kemudian
kita lengkapi isian permohonannya. Nah, sebagian data itu sudah diisi otomatis, Mbak Ami, seperti nama Oke. kita, Tidak NPWP perlu kita lagi tidak perlu diinputkan diisi. kawan pajak. Iya, kita Betul. tinggal memilih jenis sertifikat digital yang kita prefer atau kita inginkan. Nah, dalam hal ini pilih kode otorisasi DJP, kemudian kita buatkan paspres. Nah, paspres nih, ini Iya, apa? Ini yang baru nih paspres. Berarti ini penting nih Pak paspres ini. betul. Nah, paspres itu adalah nanti seperti kode, angka, huruf yang kita masukkan ketika kita diminta tanda tangan nih. Oke. Ya, jadi cara untuk mengotorisasi bahwa yang neken ini orang yang benar. Nah, Oke. diminta paspresnya. Aturan pembuatan paspres ini sama dengan pembuatan password tadi. Ada 8 Oke. karakter, Mhm. ada huruf besar, huruf kecil, ada angka, kemudian ada karakter Khusus. khusus. Oke. Jadi, banyak yang nanya nih, boleh disamain dengan password Cortex-nya nggak? Nah, Iya, itu itu gimana Pak? ya terserah preferensi masing-masing, tapi kalau dari segi security tentunya kalau berbeda kan lebih aman. Oke. Karena jangan takut lupa, Mami. Kalau lupa nanti bisa diminta kembali. Oke. Caranya sama seperti ketika kita membuat baru. Oh, jadi itu Iya, bisa diminta kalau seandainya tiba-tiba paspres ini yang digunakan untuk menandatangani itu lupa. Jadi kawan iya. pajak meminta KODJP atau kode otorisasi ini ulang lagi gitu ya, Pak? Betul. Nah, setelah minta dan kita mendapat notifikasi bahwa sudah Mhm. ada satu langkah lagi berikutnya yang perlu kita lakukan. Apa tuh, Pak? Nah, kita cek apakah dia sudah valid untuk digunakan. Oke, ini bagian yang tidak kalah penting dari Betul pemeriksaan sekali. kode otorisasi atau sertifikat digital ini ya, Pak? Iya, Karena memang kemarin-kemarin tuh banyak kawan pajak yang menyampaikan ke kita bahwa udah minta kode otorisasi DJP, iya. Sudah dapat, sudah dapat dipakai kok error gitu. betul, Nah, pada saat akan menandatangani dokumen di dalam Cortex malah error, iya, muncul tuh iya. notifikasinya. Jadi tahap Nah, berikutnya tuh apa, Pak, perlu setelah kita cek tadi? tadi validitas tanda tangannya ini dengan Betul. cara sekali lagi masuk ke modul portal saya yang saya bilang tadi di kiri atas, Mhm. kemudian masuk lagi ke submenunya itu profil saya, Oke. kemudian masuk lagi submenunya nomor identitas eksternal. Nomor identitas eksternal. Betul. Nah, Oke, nomor identitas eksternal itu ya, yang harus dicek di sana ya, Pak? betul. Ketika kita sudah masuk ke menu itu, Mhm. nanti akan ada menu digital certificate. Oke, ada pilihannya Ada untuk ngeklik itu, pilihan. Pak? Oke, Oke. kita klik di situ, kemudian kita cek statusnya. Jadi Mhm. di situ ada status, dia harus valid. Oke. Ya, kalau memang masih invalid, jangan khawatir, nggak perlu buat baru. Kita tinggal gulir ada slider-nya ya, apa sih Untuk istilah menggeser ya, ke untuk kanan gitu geser, ya, Pak? geser ke kanan, kita klik periksa, kita klik menghasilkan periksa status. Ya, Periksa status ya, dulu. jadi ada 2, satu periksa status, satu menghasilkan. Mhm. Kita klik periksa status, Baik. kemudian setelah itu kita klik menghasilkan. Nah, setelah Oke. kita klik, kita lihat pasti status yang invalid tadi akan berubah menjadi valid. Nah, Valid. kalau sudah valid berarti sudah siap digunakan untuk menandatangani dokumen-dokumen di Cortex. Oke, ini lengkap banget ya penjelasan Pak Timon. Mungkin kawan pajak yang mendengarkan podcast Cermati episode kali ini bisa langsung nih buka buka laptopnya, buka Cortex DJP, langsung dicoba, bisa Iya, pakai segera aktivasi segera akunnya. aktivasi Iya. akun dulu. Kalau belum aktivasi ya nggak bisa ngajuin KODJP. Baik, itu tadi sudah rigid banget dijelaskan oleh Pak Timon, sudah rigid sekali penjelasan Pak Timon tahapan-tahapannya. Dan, mungkin kawan pajak yang tadinya masih was-was terkait email, itu juga sudah terjawab. Pertanyaan terkait aktivasi akun, siapa yang harus mengaktifasi juga sudah terjawab. Dan untuk kode otorisasi bahwa itu digunakan untuk menandatangani dokumen di dalam Cortex itu juga sudah dijawab. Jadi, apalagi Pak, kira-kira, eee, istilahnya yang harus kawan pajak perhatikan juga? Ada pesannya kah untuk paspres? Iya, Jangan susah-susah, kalau tadi kata Abang nggak apa-apa susah-susah yang penting dicatat ya, Pak? iya, ya tentunya dijaga ya, jangan sampai password kita itu, dipakai orang lain. Oh iya, betul Password-nya juga, seperti betul. itu dijaga. Kemudian, di Cortex juga ada fitur, eee, autentifikasi, bertingkat ya, 2 langkah ya, ya Pak, 2 ya? langkah itu bisa diaktifkan, itu Cortex-nya menunya banyak. Oke Ya yang penting untuk memanfaatkan fitur-fitur itu, menu-menu itu kita aktifasi dulu nih, ya biar oke. bisa masuk kita lihat menu-menu apa yang cocok untuk
keperluan dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan kita. Oke, intinya adalah aktivasi sesegera mungkin. Iya, Kalau yang sudah aktivasi akan langsung bisa nyambung nih sama kode otorisasi yang disampaikan oleh Pak Timon tadi. Jadi dia itu 2 paket, cuman aktivasi ini harus yang pertama tahapannya kawan pajak lakukan, baru bisa ke tahapan berikutnya. Wah, terima kasih banyak Pak Timon untuk penjelasannya. sama-sama Mbak. Tentunya hari ini kawan pajak dapat insight baru nih mengenai aktivasi akun dan registrasi kode otorisasi DJP. Baik kawan pajak, itu tadi diskusi kita bersama narasumber kita terkait aktivasi akun Cortex dan registrasi kode otorisasi atau sertifikat digital. Semoga diskusi kita kali ini bisa memberikan insight baru bagi kawan pajak semua dan bisa segera dan lancar untuk melakukan aktivasi akun Cortex-nya. Dan tentunya terima kasih banyak untuk Pak Timon sudah memberikan penjelasan yang luar biasa sekali ke kita hari ini. Dan kawan pajak, jangan lupa untuk mengikuti channel YouTube Dijen Pajak RI @dijenpajakri untuk menyimak episode-episode lainnya dari podcast Cermati. Dan tentunya jangan lupa untuk mengikuti seluruh media sosial resminya milik Dijen Pajak RI agar kawan pajak dapat mendapatkan informasi terbaru terkait perpajakan tentunya. Yuk kawan pajak, segera lakukan aktivasi akun Cortex agar urusan pajak makin rileks. Saya Elvi Rahmi, izin pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di podcast Cermati berikutnya. Semuanya ada. Hanya dicermati. Cermati cerita reformasi terkini. Semuanya ada hanya dicermati.